Shalom, bagaimana kabar saudara? Hari ini Senin tanggal 23 Juni 2025 dan seperti ini perkembangan pembangunan gereja. Tapi sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang masih mendukung, terima kasih untuk yang sudah memberkati dengan satu sak semen, dengan pasir, dengan seng, dan juga keperluan lainnya termasuk pemasangan listrik juga. Terima kasih semuanya. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan saudara. Jadi untuk 23 Juni 2025 seperti ini perkembangan pembangunan gereja. Saudara perhatikan bagaimana kayu sudah mulai naik dan kemungkinan targetnya minggu ini selesai semua dan mulai masang seng. Puji Tuhan. Mohon juga didoakan supaya cuaca di sini boleh cerah dan tidak hujan, karena seperti minggu kemarin itu beberapa hari sempat hujan dan akhirnya nggak bisa dikerjakan pembangunan gerejanya. Jadi minggu kemarin itu hampir 2 hari tidak bisa full kerjanya karena cuacanya hujan. Jadi mohon didoakan juga supaya Tuhan Yesus memberikan cuaca yang bagus supaya pembangunan gereja tidak terganggu. Dan ini untuk pagi ini sudah mulai naik kayunya. Itu ada kepala tukang kita. Jadi puji Tuhan, pembangunannya sangat cepat sekali. Dan untuk yang berkata semoga gerejanya nggak jadi, semoga gerejanya nggak jadi, ini untuk kalian ya yang suka ngomong semoga gerejanya nggak jadi, semoga gerejanya nggak jadi. Saya mau bilang begini, dengan iman yang penuh saya mau berkata kepada kalian begini, di dalam nama Tuhan Yesus saya yakin ketika Tuhan Yesus memulai sesuatu maka ia akan juga mengakhirinya sampai dengan kedatangannya nanti. Hal-hal yang baik, hal-hal yang dimulai dengan kebaikan itu pasti akan Tuhan sertai, pasti akan diberkati juga. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, apalagi gelisah mendengar perkataan-perkataan yang seperti itu. Banyak di komentar yang berkata ya semoga dananya nggak cukup, semoga bangkrut, semoga. Jangan semoga-semoga lah, karena di dalam Yesua, di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya iya dan amin, pasti. Jika Tuhan Yesus berkehendak, gereja ini bulan depan sudah dapat dipakai untuk beribadah. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Silahkan keluarkan kutuk kalian, silahkan keluar ucapan yang tidak baik. Semua itu tidak akan berlaku di sini, serius. Nggak akan berlaku sama sekali, karena sejauh ini penyertaan dari Tuhan Yesus dalam diri saya sendiri itu sudah sangat luar biasa saya rasakan. Karena saya minta ampun hari ini. Jadi penyertaan dari Tuhan Yesus saya merasakannya itu bukan baru setengah atau baru sedikit, sangat banyak sekali. Bagaimana ketika saya ketahuan masuk Kristen di Aceh, saya diusir oleh keluarga dan hidupnya luntang-lantung. Apakah saya kelaparan? Ya puji Tuhan tidak. Tuhan Yesus pelihara saya sampai dengan hari ini. Ketika dalam perantauan, ketika baru memulai pekerjaan, Tuhan Yesus benar-benar menyertai saya. Jadi apalagi ketika saya memutuskan bergabung dengan sinode gereja ini dan membantu pembangunan gereja di sini, itu juga untuk Tuhan Yesus. Jadi apa yang saya khawatirkan? Di masa lampau pun Tuhan Yesus sudah sangat luar biasa menyertai saya. Jadi kalau untuk sekarang ini tiba-tiba ada yang berkata semoga dana pembangunan gereja kurang, mimpi. Bahkan sejauh ini beberapa orang yang memberkati saya kenal, walaupun ada yang pernah ngopi bareng, ada juga yang belum pernah ngopi bareng. Beberapa setidaknya saya kenal, bahkan pernah berbicara langsung dari HP. Bahkan beberapa di antara mereka bahkan dengan berani saya memberikan nota belanjaan, yang mana di nota belanjaan itu ada alamat toko belanjanya ya, dan itu jarak sekitar 2 jam ke tempat, jarak hampir sekitar sejaman lagi tuh ke tempat gereja. Jadi puji Tuhan, ada yang saya kenal yang memberkati, bahkan ada juga yang sama sekali saya nggak tahu nomor HP-nya, saya nggak tahu rupa dan namanya. Tapi puji Tuhan, hanya masuk pesan, Bang titip semen 2 sak. Ya itu sudah sangat puji Tuhan. Jadi apa yang mau saya khawatirkan? Nggak ada. Justru yang saya khawatirkan ketika gereja ini jadi, nggak
jemaatnya malas ibadah. Tapi puji Tuhan, dengan keadaan yang seperti di video sebelumnya, bagaimana dengan serba kekurangan ibadahnya di rumah, dari rumah ke rumah, itu pun jemaatnya sudah sangat semangat memuji Tuhan Yesus. Apalagi ketika nanti gereja yang sudah jadi, saya percaya semangatnya pasti akan berlipat ganda. Dan pesan untuk orang-orang yang selalu mengutuk dan mendoakan supaya pembangunan gereja ini gagal, ya itu hanya harapan yang sangat kosong, harapan yang sangat konyol. Jadi stop pikirkan hal yang seperti itu, karena sangat sia-sia banget sih. Karena ketika Tuhan Yesus berkarya, nggak ada yang dapat menghentikan karyanya. Dengan iman yang sebesar biji sawi aja di masa lampau ada gunung yang berpindah, apalagi di zaman sekarang dengan gereja yang nggak terlalu lebar begini, lebar 6, panjang 12, itu bukan hal yang mustahil untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menggerakkan hati siapa saja. Sama ketika saya bertobat juga, apakah ada orang yang menginjili saya? Yang nggak ada. Saya hanya nonton film The Passion of Christ dan saya tertarik dengan perkataan Tuhan Yesus sudah selesai. Saya mencoba mencari tahu sampai akhirnya Tuhan Yesus membawa saya kepada pengenalan akan dosa dari Adam dan Hawa, dan pada akhirnya saya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi nggak ada yang mampu menghentikan kebenaran itu menuju kepada tempatnya. Jadi terima kasih untuk yang sudah mendukung dan yang untuk mencaci maki dan yang untuk yang berkata mengeluarkan kata-kata negatif. Semoga kalian bertobat, karena sebelum meninggal berarti kesempatan untuk bertobat masih ada. Tetapi jika sudah meninggal berarti ya sudah, kesempatan untuk bertobat sudah nggak ada. Dan seperti ini penampakan gereja, semuanya sudah pelan-pelan naik. Jadi saya nggak ada lagi yang perlu dikhawatirkan sekarang. Kiranya sampai nanti bisa pasang dek untuk gereja, bahkan untuk melantai, kiranya juga Tuhan cukupkan segala keperluannya. Dan Yesus, saya beriman bulan 7 akhir, bulan 8 awal, gereja ini sudah dapat dipakai untuk tempat beribadah. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita, memberikan kekuatan bagi kita. Jangan pernah mengeluh dengan iman. Seburuk apapun kondisi saudara, jangan pernah berpikir untuk mualaf, karena itu keputusan yang paling buruk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.